Kita ingin memberikan penegasan ulang kembali pada Rakernas ini. Supporting kita pada pemerintahan Presiden Prabowo ini bukan sekedar supporting yang lip service. Secara totalitas kita ingin memberikan dukungan. Secara totalitas dengan segala ketulusan dan kesungguhan hati. Pak Surya, Bapak tadi sudah menyampaikan dan juga menjadi sebuah digarisbawahi soal dukungan sepenuh hati tapi tetap berpijak pada fakta objektif. Itu Bapak sampaikan, yang baik jangan segan untuk kita katakan baik, jalankan dan teruskan. Yang kurang tepat jangan ragu untuk menyampaikan agar kita bisa perbaiki bersama. Tapi tolak ukur yang Bapak maksudkan, objektivitas ini seperti apa? Seperti yang Bapak sampaikan, politik yang dipertontonkan hari ini, politik yang subjektivitasnya tinggi, kepentingannya pragmatis, asal bos senang, seperti itu. Ya, ini kembali kepada kita semuanya. Bagaimanapun juga seperti saya katakan tadi, posisi daripada pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo ini adalah suatu yang kita harapkan memiliki tingkat keberhasilan yang jauh lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya. Ukuran kita di sana. Saya sudah katakan tadi, ini pikiran-pikiran yang dengan target yang begitu super strategis. Ini tidak mudah kita melaksanakan. Tapi telah dimulai kan? Dan harus dimulai kan ya Pak? Sudah dimulai. Iya. Cuman bagaimana sekarang kalau rakyat menyatakan apakah itu sudah ada hasilnya? Belum. 10 bulan terlalu cepat. Terlalu cepat untuk itu. Masih ada waktu kita untuk bersama-sama. Nah, maka suasana yang kondusif, suasana bangun kesadaran masyarakat untuk dalam kehidupan kesehariannya penuh dengan optimisme. Ya. Itu perlu kita harus hadirkan segera. Masyarakat kita harapkan tidak terjebak pada pikiran-pikiran provokatif yang apatis, sinis. Itu merugikan kita semua. Jadi kalau ada propaganda yang kita anggap tidak tepat, atau kebijakan-kebijakan yang tidak tepat, katakanlah kebijakan Mahkamah Konstitusi misalnya. Iya. Itu sebagai satu contoh. Karena Nasib bereaksi dengan hak politik yang dimiliki. Ya. Dia akan katakan itu salah, itu Mahkamah Konstitusi. Inkonstitusional disampaikan. Inkonstitusional. Untuk apa kita turutin itu? Nah, berbagai kebijakan lain banyak juga. Misalkan barangkali Nasdem sekarang menyorotin bagaimana upaya penegakan hukum selalu memakai kulit luar, aksesorisnya, dengan drama yang mendramatisir situasi. Menurut saya ini nggak bagus, tidak tepat dalam kondisi seperti ini. Kita tentu konsisten untuk ikut membangun keyakinan publik agar taat kepada penegakan hukum, upaya-upaya penegakan hukum. Demikian juga katakanlah berbagai permasalahan kita dalam keseharian kita berbangsa dan bernegara. Kita juga tidak boleh hanya sekedar pendekatannya aksesoris kulit luar, substansinya, soulnya. Kalau kita mau penegakan hukum itu berhasil, maka bangun kesadaran masyarakat agar bagaimana kita mengupayakan agar dia taat kepada hukum. Tindakan-tindakan sporadis, represif, pakai drama, tunjukin ABC, bilang OTT, dalam terminologi OTT plus menurut saya. Karena apa jauh yang saya pahami ya, OTT ya ada peristiwa di satu tempat, ada yang menerima, ada yang memberi, tertangkap basah gitu. Tertangkap basah tangan. Ya. Jangan satu di Sumatera, satu di Jawa, kita bilang OTT. Model apa seperti ini? Ini kebohongan publik juga kita hari. Kenapa upaya penegakan hukum itu sekarang terkesan memang mengedepankan, kalau Bapak katakan drama, sensasi, OTT, lalu kemudian mungkin menunjukkan barang bukti triliunan, miliaran. Kenapa akhirnya panggung itu lebih dicari? Dia nggak confident pada crops-nya, pada misi amanah yang harus dijalankannya secara profesional. Ada faktor ego sektoral juga yang kita tidak tahu. Saya harus jujur mengatakan bisa saja. Mungkin institusi penegakan hukum yang lain dianggap lebih hebat daripada satu institusi yang merasa ini kita kurang hebat sekarang ini.
bikin saja gebrakan Bikin saja supaya gebrakan-gebrakan. populer, ya. Ini kita gaduh dalam situasi seperti ini. Di sini saya harus menyatakan secara jujur, Iya. Nasdem ingin mengkoreksi dengan seluruh hati. Cukuplah sudah. Jangan lagi Drama-drama bikin upaya penegakan hukum dengan drama, ya kan? Cepat-cepat kita kasih orang pakai jaket orange, rompi. Nah, beberapa waktu kemudian, akhirnya dia dapat amnesti dia, Iya. dapat abolisi. Abolisi. Ini juga bukan proses pendidikan yang baik menurut saya. Dalam konteks wajib kita menjaga stabilitas nasional, ternyata juga aparat penegak hukum sendiri yang tidak menjaga itu, Pak Surya, dan tidak ada role model yang baik gitu. Nasdem tidak ingin mempersalahkan siapa saja, baik itu institusinya, individunya, termasuk diri kita sendiri. Tapi mari kita jadikan ini sebagai bahan kajian kita bersama. Untuk apa kita? Dengan keinginan pemerintahan sendiri agar pembangunan ekonomi kita ini Iya. mendapatkan upaya peningkatan economical growth yang demikian rupa signifikan. Iya. Presiden sendiri bahkan mau punya target sampai 8%. Itu hanya bisa mungkin ketika iklim kondisi yang ada dalam keadaan yang kondusif, tenang, optimis. Iya. Kalau orang takut di mana-mana, Situasi saya itu pikir jauh dari yang diharapkan. Situasi ya, itu Pak? jauh dari yang diharapkan. Ini kita sayangkan kembali. Nah, kalaupun kita ingin mengkoreksi, ini kita koreksi. Karena jelas institusi ini koreksi ya Pak, bukan bela diri. Bukan, untuk apa kita bela diri? Penegakan hukum jalan aja, tindak aja siapa saja Yang bersalah. yang bersalah. Tidaklah. Tapi bukan karena rasa faktor kita mencari-cari masalah. Mencari-cari urusan supaya daerah kena masalah. Ya. Itu terlalu sedih kita Ya. bernegara seperti ini. Ya, ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Suasana sekarang yang saya serap dari masyarakat, dari berbagai kalangan, ada suasana yang mereka katakan, kenapa harus begini? Ya. Nah, pertanyaan Membingungkan. ini sendiri sudah menggugah kita. Nah, untuk itulah kita harus bantu pemerintahan ini. Menjelaskan Ya. dan memberikan pikiran-pikiran dari apa yang kita pahamin. Kita sendiri juga perlu dikoreksi, nggak ada masalah. Supaya ada pemahaman yang sama, Supaya ada pemahaman yang ada sama. check and balance, saling mengawasi dengan konsensus yang Dengan dilihat. kebebasan sosial media, Ya. dengan berbagai macam kebebasan yang ada hari ini. Tidak mudah. Tapi negeri ini harus tetap berjalan terus. Kita harus bisa membangun optimisme kita. Bahwasanya karunia yang Maha Pencipta kepada negeri ini yang begitu hebat. Sebenarnya kita bisa akan jauh lebih hebat lagi ke depan. Ya. Kalau kita bersama-sama menyadari dan meletakkan kepentingan negeri ini di atas kepentingan yang sempit. Seperti apa Bapak melihat bahwa salah satu tanggung jawab partai politik juga menciptakan keteladanan? Karena memang tidak ada lagi budaya malu, sportivitas, gentleman, mau mengakuin kekurangan dan kebodohan diri. Kapan kita bisa maju? Download Metro TV Extend sekarang.